Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Bu Yeni, punten, ini kan kita kemarin sudah janjian. Saya mau mengganggu panjenengan. nggih, monggo. Ini Bu Yeni mboten lagi sibuk kan? Kebetulan anak-anak sudah selesai, jadi kami sedang ada koreksi tugas-tugas, tapi sudah hampir selesai. Oh Mari duduk nggih. sini, Bu Nelly. Oh nggih. Terima kasih Bu Yeni. Nggih, Bu Punten Nelly. mengganggu. Gini Bu Yeni, sebelumnya eh, kemarin saya menghubungi panjenengan karena memang ada yang mau saya sampaikan. Gini, sebenarnya saya mau curhat ini, Bu. Nggih, monggo. Gini, sebenarnya saya itu punya murid yang tahun kemarin itu sempat tidak naik kelas. Tinggal kelas karena eh, tingkat kehadirannya di sekolah itu sangat minim sekali dalam 1 tahun. Jadi anak ini eh, tidak naiknya karena kehadiran. Nah, saya itu khawatir ini nanti berulang di tahun ini gitu loh. Khawatir sekali saya ini, anak ini tidak ada perubahan dari tahun kemarin gitu. Oh iya, iya. Jadi Bu Nelly mengkhawatirkan pada tahun ini anak ini supaya apa namanya tidak terulang lagi untuk tidak naik kelasnya. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Jadi gini, saya ceritakan dulu nggih, Bu, Silakan kronologisnya Ibu. nggih. Nggih. Jadi kemarin itu waktu di kelas 5 anak ini apa namanya? Tidak masuk sudah kalau dihitung dalam 1 tahun itu cuma 2 bulan maksudnya itu. Kami sempat memanggil orang tuanya, nggih, cuma dibilang sakit, tapi nggih tidak ada, maksudnya tidak ada kelanjutan gitu loh, Bu, tidak ada perubahan walaupun orang tuanya sudah dipanggil, tapi seperti kayak apa ya, nggak ada apa namanya, nggak ada apa, Move on. nggak ada perubahan gitu loh, Bu, sampai saya tuh bingung gitu loh. Jadi kemarin kita sudah sempat tiga, tiga kali ke apa home visit ke sana. Untuk waktu kita home visit pun anaknya ada, Oh gitu ya. nggih, Nggih, nggih. sehat, mboten sakit, Hmm, nggih. Jadi kalau home visit itu kita mboten janjian gitu, Bu. Jadi langsung iya. tiba yuk datang gitu loh. Kayaknya udah Nggih. Soalnya kalau kita pun janjian itu biasanya nanti dibilang anaknya kemana, oh gitu. seperti itu. Jadi biasanya kita nggih ngapunten ya karena rumahnya itu cuma di belakang sekolah, jadi kan seumpama waktu istirahat atau pulang sekolahnya anak-anak itu kita bisa langsung unyuk-unyuk ke Betul. rumahnya gitu. Iya, iya, Saged, betul, betul. gitu, Bu. Oh begitu ya. Jadi Ananda ini mungkin jarang masuknya ya karena ada beberapa masalah yang sudah mungkin jenengan sudah mencari waktu yang tepat ya tadi. Tiba-tiba di Nggih. rumahnya. Nggih. Kemudian untuk selanjutnya, jika Ananda sakit, menurut keterangan orang tua mungkin ada penyebabnya kenapa Ananda itu jarang masuk sekolah. Nggih. Jadi, biasanya itu kalau ketika kita konfirmasi itu bilangnya sakit, ngoten lho. Tapi kalau kita tidak hari itu seumpama ya hari ini tidak masuk, tapi kita tidak konfirmasi, tidak tanya ke orang Mm, tuanya, "Loh, kok Anda Vika tidak masuk hari ini?" Gitu. Itu orang tuanya ya diem aja, Bu. Jadi tidak ada inisiatif dari orang tua mengabarkan gitu loh, yang mengabarkan lebih dahulu anaknya kemana, bagaimana, ngoten lho. Itu belum ada. oke, mungkin ada sesuatu mungkin dari orang tuanya sehingga anak tersebut apa ya memiliki alasan tertentu mungkin. Jadi gini Bu, dari sisi anaknya ya, kalau Iya. saya rasa belakangan ini, saya pikir-pikir kembali gitu loh, kenapa sih arek iki nggak masuk gitu loh. Itu mungkin yang pertama karena yang tahun kemarin itu sudah tidak naik,
bisa jadi anak ini itu dari sisi teman. Jadi mungkin kalau Oh, di gitu. sekolah takut temannya kan teman yang dulu kan sudah naik ya Bu, otomatis Yes, kan teman yang ketemu baru baru ini kan lagi. ketemu baru lagi ngoten loh. Terus yang kedua ketika apa namanya saya pernah itu ke orang tuanya, konfirmasi ke orang tuanya itu pernah cerita, Bu, anakku itu tinggal satu. Hmm. Dulu itu Vika ini punya kakak. Dan ya seperti Vika ini jarang mau masuk sekolah. Terus tak paksa, akhirnya itu sakit terus meninggal. Jadi kayak sisi orang tuanya itu trauma gitu loh. Oh, ini. Nggih. Jadi mungkin apa ya, kalau saya pribadi ya sebagai guru itu kan apa ya, Bu, ya, apa ya, dorongan utama anak ke sekolah itu dari orang tua kan ya. Dan Betul, kalau orang betul. tuanya nggak berani untuk memaksa itu kan kita ya gimana gitu. Kalau pagi hari masuk kita yang membangunkan anak kan nggak bisa kok. Betul, iya, iya. Yang bisa kita lakukan ya hanya memberikan saran ngoten loh ke orang tuanya gitu loh. Jadi ini kan sudah naik di kelas 6. Jadi saya pengen itu ada perubahan kan nggih, kasihan gitu. Oh, jadi memang dari sisi orang tua itu ada trauma yang mendalam tentang putranya yang pernah meninggal, ngoten nggih. Nggih, jadi ada Sehingga satu faktor juga itu. seorang ibu ini jadi kurang mendorong atau kurang memberikan semangat untuk kita ya, untuk Nggih, sekolah. Menurut ja Bu Nelly, apa apa yang apa yang masih bisa kita lakukan untuk menolong Vika tersebut dalam kondisi cerita tersebut, Ibu? oke. Jadi, gini Bu, kalau menurut saya ya, yang pertama kita lakukan menyadarkan orang tuanya dulu. Jadi karena dorongan utama anak itu berangkat ke sekolah kan ya kalau di rumah kan yang pertama dari sisi orang tuanya ya. Jadi saya Betul. pengennya itu orang tuanya itu kita sadarkan bahwa anak ini loh kurang selangkah maneh cuman Hmm, untuk keluar ke jenjang SMP itu cuma satu langkah saja. Jadi mohon dukungannya mungkin orang tuanya juga kan ini anak yatim nih Bu. Jadi kalau pagi oh ya mungkin ya. apa, ibunya itu kan sibuk, apa namanya, mempersiapkan dagangan untuk Oh betul. dijual, jadi Jualan. nggih, jadi saya pikir, orang tuanya itu yang harus disadarkan dahulu bahwa, apa namanya, sebelum panjenengan berangkat bekerja terlebih dahulu anaknya itu disiapkan, benar-benar sudah siap. Itu yang saya pikir bisa saya lakukan. Jadi dorongan yang pertama itu menyadarkan orang tua, mengetuk hati orang tua biar orang tua tersebut itu eh, iya saya mengerti beliau memiliki trauma gitu loh. Tapi apakah trauma tersebut tidak akan disembuhkan? Maksudnya apakah akan begitu saja gitu loh. Kan kasihan nanti kalau Ananda ini tidak lulus SD itu kan juga akan lebih kasihan Betul, gitu. betul. Ngoten. Ya, benar sekali Bu Nelly bahwa dorongan utama untuk anak berangkat ke sekolah itu memang datangnya dari keluarga. Selain itu, ada lagi yang bisa Ibu Nelly lakukan untuk memberi dorongan kepada Vika ini agar mau bersemangat datang ke sekolah. Saya kira ada, Bu. Soalnya Ya, kan tadi mungkin ya saya pikir nggih, Bu, ya, ya, kan, ya. apa namanya, kalau ketinggalan kelas otomatis teman-temannya yang dulu kan udah jadi kakak kelasnya nggih sekarang. Jadi yang bisa saya lakukan mungkin mer apa ya, membentuk teman-teman yang saat ini satu kelas dengan dia untuk merangkul Vika. Kan lumayan banyak nggih, Bu, yang tinggalnya Betul. itu masih di Oh, sekitar rumahnya Vika itu masih banyak, Bu. Jadi mungkin hal yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu, itu tadi, anak-anak nanti sebelum berangkat ke sekolah atau ketika di rumah besok Vika diajak main dulu. Jadi diajak main dulu di rumah, maksudnya diajak main kan soalnya walaupun nggak sekolah dia itu aktif main di lingkungan sekitar rumah itu aktif Bu. Jadi mungkin diajak main dulu didekati baru besoknya itu kan pelan-pelan sama sama bermain kan bisa ngomong bisa. sesok budal Betul. bareng yuk Iya, gitu kan nggak sakit ya Bu. Jadi iya. ya jadi saya pikir nanti dengan begitu itu Vika
tertarik untuk ke sekolah karena didorong dengan orang tua, terus ada teman yang ngampiri ke rumah untuk besok berangkat ke sekolah, dan nantinya juga di sekolah itu saya, akan mengusahakan bahwa anak ini itu ketika ada tugas pun tidak serta-merta kita lepas begitu saja, tapi akan saya bantu dari guru ataupun nanti dari tutor sebaya dari teman-temannya itu tadi. Jadi dirangkul bersama gitu loh. Semoga dengan hangatnya penerimaan kita menimbulkan semangat kembali untuk ke sekolah itu, Bu. Sekolah, nggih. Nggih. Bagus sekali Bu Neli untuk solusinya. Jadi memang Bu Neli sudah memberikan kesempatan dengan berbagai cara. Salah satunya merangkul orang tua dan lain sebagainya, itu teman ya. Nggih. Menurut jenengan ini, bagaimana perasaannya jenengan sekarang ini? Alhamdulillah, Bu, agak plong. Jadi Gitu ya? kayak mikir, oh tinggal begini, oh ada jalan, insya Allah ada jalan gitu loh, Iya betul. insya Allah ada jalan gitu. Betul Ibu, jadi memang kalau jenengan niat bagus, insyaallah ada jalan, nggih. Mungkin ada syukur kalau Bu Neli itu sudah merasa lega. Kira-kira komitmen yang akan Bu Neli lakukan untuk menjalankan rencana ini bagaimana? Gini Bu, jadi komitmen saya yang pertama yang saya lakukan yaitu segera menghubungi orang tuanya. Karena ngapunten nggih Bu, ini kan kalau di Pasuruan lagi muharaman nggih. Jadi kalau anak yatim ini walaupun hari ini Oh hari gitu ya? kedua, Heeh. nggih, walaupun hari ini hari kedua masuk sekolah, anak-anak yang yatim dan atau piatu itu nggak Vika saja, tapi yang lain itu banyak yang izin gitu loh, Oh soalnya gitu. nggih masih banyak undangan untuk, ada santunan kayak gitu loh, Oh Bu. ya. Nggih, jadi mungkin waktu break ini itu saya nanti menghubungi orang tuanya untuk, mungkin karena rumahnya dekat, saya nanti pulang sekolah tak mampir ngoten nggih, Bu, untuk Nggih nggih. menyampaikan apa yang maksudnya yang apa yang jadi unek-unek saya, semoga beliaunya juga memberikan, sambutan yang baik gitu loh. Maksudnya mau bekerja sama untuk mendorong Mbak Vika ini untuk kembali ke sekolah, mengingatkan nggih, cuma setahun lagi saja Ah iya, sudah lulus ngoten lho betul Ibu. sekali ya. Itu yang pertama, yang kedua nggih, itu tadi ngomong ke anak-anak untuk ya seminggu ini walaupun Mbak Vika belum ke sekolah itu di rumah wes diajak main kayak gitu loh Bu. Iya betul. Soalnya didekati dulu biar nanti ketika memang apa namanya undangan-undangan itu sudah selesai, nanti Mbak Vika bisa diajak apa namanya berangkat ke sekolah bersama lagi. Soalnya kan eman gitu Bu. Iya betul. Kelas 5 2 tahun. Oh iya, Kan nggih oh, kasihan nggih. kasihan ya. Baiklah Bu, ide Ibu Neli itu memang sudah bagus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Neli tidak merasa khawatir lagi nggih, karena sudah memiliki ide-ide mungkin planning A, B, dan lain sebagainya. Nggih. Terima kasih, Bu. Lega sekali saya. Alhamdulillah untuk kegiatannya panjenengan, jadi mungkin kami hanya bisa membantu kegiatan dari siang ini, curhatan Ibu ini menjadi sesuatu yang positif buat jenengan. Amin. Terima kasih Bu Yeni nggih ngapunten saya sudah nganggu waktunipun panjenengan nih hari ini. Sama-sama. Mungkin, Terima kasih eee, sudah sharing sama saya. siap. Mungkin besok kalau sudah ada hasil dari kegiatan panjenengan, bisa kita berkomunikasi kembali untuk melakukan evaluasinya kembali, hasil dari kucing hari ini, sehingga mungkin jenengan masih ada kekurangan kesulitan, kita akan berkomunikasi kembali untuk kedepannya. Oke siap, Bu. Jadi Iya. nanti setelah maksudnya saya setelah menghubungi orang tuanya, terus Iya, iya, sudah mengkondisikan anak-anak, Mbak Vika sudah masuk, betul. masihkah masihkah ada apa ya, masihkah ada kekurangan maksudnya apa ada yang belum atau kira-kira apa yang kurang? Ngapunten nanti kalau saya Nggih, ngerepoti siap. panjenengan lagi ndak apa-apa Iya, nggih? nggak apa-apa memang kita melakukan kegiatan ini kan secara berkesinambungan. Jadi memang ada evaluasinya di mana panjenengan nanti, kekurangannya di mana bisa silakan menghubungi saya.
Oke. Saya terbuka untuk jenengan untuk memberi sebagai sebagai coach-nya panjenengan. Oke. Nggih. Terima kasih Bu Yeni waktunya. Ngapunten saya sekarang mau pamit ke ruang guru, monggo panjenengan lanjutkan kegiatannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Nelly. Nggih.